Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Allah menciptakan makhluknya dengan 3 golongan kriteria yang berbeda-beda, yang terdiri dari pertama jin, dan yang kedua malaikat, dan yang ketiga adalah manusia. Dan sekarang pertanyaannya adalah, apa tujuan Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan manusia tersebut? Allah menciptakan manusia ke bumi sebagai khalifah untuk bertakwa kepadanya dan membangun kemakmuran di muka bumi ini. Manusia adalah makhluk yang diberikan oleh Allah ilmu pengetahuan. Berbeda dengan apa yang fitrah, ilmu pengetahuannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia memiliki potensi ilmu pengetahuan yang berbeda-beda. Mencontoh dari tokoh Islam yang ilmunya masih mendunia seperti Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Khawarizmi, dan lain sebagainya. Mereka ketika belajar, orang tuanya tidak pernah memulai dengan pembelajaran pokok, tetapi harus dimulai dengan pembelajaran sholat dan Al-Quran. Mereka belajar pembelajaran sholat dan Al-Quran di usia 10 tahun dan selesai di usia 9 tahun. Ketika mereka diberikan pembelajaran, maka hampir semua aspek bisa mereka serap. Bahkan mereka bisa langsung belajar hal secara otodidak. Hampir semua ulama Islam di dunia melakukan kedua hal tersebut. Yang pertama, membangun kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya baru menyelesaikan aspek-aspek ilmu pengetahuannya. Maka dapat diambil kesimpulan, sistem pendidikan dalam Al-Qur'an yang bisa kita ambil hikmahnya adalah: 1. Sistem pendidikan dalam Al-Quran tidak hanya suatu transformasi ilmu pengetahuan pada peserta didik, tetapi juga memperhatikan bagaimana ilmu pengetahuan itu menjadi maslahat dalam kehidupan peserta didik. Konsep itu dikenal dengan 2 istilah, yaitu taklim dan tarbiyah. Taklim yaitu proses transfernya ilmu pengetahuan, dan tarbiyah yaitu pengamalan ilmu pengetahuan ke dalam maslahat kehidupan peserta didik. Ketiga, hal pertama yang harus dilakukan seorang pembelajar dalam proses percepatan ilmu pengetahuannya dan manfaat dalam percepatan ilmu adalah: 1. Niatkan atau lakukan itu karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Karena Allah adalah pemilik ilmu pengetahuan. Sesuai dengan sifatnya, Allah itu Al-Alim, atau yang maha mengetahui. Dijelaskan di surah Al-Baqarah ayat 32, dijelaskan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Surah Al-Baqarah ayat 32. Sebelum saya tutup tausiah ini, marilah kita bersama-sama berdoa agar wabah virus corona ini cepat mereda. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Rasulullah bersabda, siapa yang membaca kalimat tersebut sebanyak 3 kali di waktu pagi dan petang, maka Allah akan menghidupkannya dari musibah yang datangnya secara tiba-tiba. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.